Jadi LHO itu adalah tes laporan hasil observasi. Observasi. Ada yang tahu tes LHO itu apa? Lebih rincinya di mana? Hasil dari sebuah karya penelitian atau observasi, Bu. Betul, lainnya? Tes hasil pengamatan. Nggak bisa. Lagi? Ada lagi? Ini dari yang perempuan. Apa ya? Bisa dari laporan hasil observasi. Sifatnya apa, Beb? Sifatnya berlaporan. Betul ya, faktual. Sifatnya faktual. Next. Jadi ini definisinya ya, apa itu teks LHO? Teks LHO merupakan jenis teks faktual yang menyajikan informasi secara sistematis, objektif, dan mendetail mengenai suatu objek, fenomena, lingkungan, atau peristiwa berdasarkan pengamatan langsung. Jadi di sini berdasarkan pengamatan langsung, sifatnya faktual dan sistematis. Nah lagi, ini ada ciri-ciri dari teks LHO. Yang pertama ada faktual, objektif, sistematis, spesifik atau umum. Ada yang tahu faktual itu apa artinya? Faktual itu nyata, Bu. Iya. Kalau objektif? Objektif itu secara jelas, secara fokusnya tertuju pada satu. Fokusnya tertuju pada satu. Oke. Kalau sistematis? Sistematis itu tertata, Bu. Terstruktur. Betul. Kalau yang spesifik atau umum? Spesifik atau umum itu yang banyak terjadi, Bu, di fenomena masyarakat. Bisa. Oke. Ibu jelaskan secara detail ya. Faktual itu nyata. Jadi kalau nyata itu pasti ada data. Sedangkan kalau objektif ini harus benar-benar dari penelitian, jadi bukan seperti opini pribadi kita. Jadi di sini ditulis bukan opini, dan ini juga harus data. Nah, apa bedanya faktual dan objektif? Karena ini sama-sama ada datanya. Ada yang tahu? Mungkin yang perempuan ada yang tahu bedanya nyata dan objektif. Kalau kata Mas Vito tadi kan secara gimana ya? Fokusnya satu. Berarti kalau menurut saya objektif kan bukan opini. Itu bukan apa? Iya, ini bukan opini. Itu bukan pendapat dari seseorang. Bukan opini pribadi Kan? Oh, iya. Berdasarkan ahli, Bu. Nah, betul, berdasarkan ahli. Jadi contohnya itu semisal kalau objektif, penelitian ini berdasarkan data pada bulan Maret. Itu kalau objektif. Kalau fakta itu yang bisa jadi semisal laporan ini laporan pada bulan Maret 10% kurang dari bulan Mei. Itu fakta, faktual. Makanya ada sistematis. Sistematis itu turun. Jadi kan ada sistem apa namanya? Struktur. Jadi ini ada struktur mulai dari awal sampai akhirnya. Yang keempat ada umum atau universal. Jadi ini tidak fokus, biasanya kalau LHO itu tidak fokus pada satu benda saja. Misal kita cuma meneliti tentang hewan, tidak hanya hewan saja, tapi bisa tentang misal ada tong sampah, benda-benda mati, benda hidup itu bisa lanjut. Nah ini ada
itu Pintar. oh, Jambi oh, Jambi Bukan, ini bukan. Itu gambar tuh. Ya tidak salah sih. Tapi ini pohon kelapa. Nah, ini contohnya ya. Kalau pernyataan umumnya bisa dibaca salah satu. Siapa yang mas baca yang pernyataan umum? kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu Pohon kelapa atau kokos musifera atau disebut juga pohon nyur adalah sebuah palem yang berbatang tinggi. Kemudian berada dari Rusia sampai ke India. Kemudian telah tersebar di seluruh pantai tropis di dunia. Kelapa dikenal sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Iya, jadi pernyataan umumnya tadi berisi apa saja? Ada Ada deskripsi, terus nama, ya, terus ya asal. ada itu ya. Terus kalau yang deskripsi bagian, Belum. mungkin yang lain mau baca. Oke, lanjut. Jadi ya, Kalau deskripsi bagiannya itu kan terdiri dari asas nabur yang kuat, Ya. yang rapi, dan tidak bercabang, serta daun yang menjadi buah kelapa berbentuk bulat atau lonjong dengan berkuah yang keras, sabutnya, lalu tumbuh bintang yang sangat keras, dari buah berwarna putih dan air kelapa di tengahnya. ya berarti isinya tentang apa? Bagian-bagian pohon kelapa. Ya bagian-bagian dan juga biasanya ada ciri-cirinya. Kalau yang ini deskripsi manfaat ada yang mau baca? Oke, boleh dibaca mana sih? Deskripsi manfaat dari buahnya bagaimana langsung atau dijadikan santan dan minyak. Airnya merupakan minuman segar yang kaya elektrolit. Batang pohonnya sering digunakan sebagai bahan makanan. Daunnya untuk jamur atau lemak dan bumbunya bisa diolah menjadi bahan makanan. Tuh, jadi ini isinya tentang manfaat dan fungsi. Oke, kalau ini, apakah ini? Kacamata. Apakah ini bisa dijadikan objek teks LHO? Belum bisa. Bisa. Belum apa LHO? LHO. LHO. Coba, kalau pernyataan umumnya apa tentang kacamata ini? kacamata adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia. Alat tersebut termasuk alat bantu dalam penglihatan bagi yang namanya sakit bu. Betul. Kalau deskripsi bagiannya, ada yang tahu? Kacamata itu ada kacamata. Ya, lensanya. Ya, ada lensanya. Habis itu terbuat dari besi. Bisa. Terus ada dua gerbangnya. Iya, terus ada apa lagi ya? Sepatu untuk gigi. Oh iya, Iya, ada frame-nya juga. Kalau manfaat, Manfaat. deskripsi manfaatnya kacamata. Kalau dari jauh lihatnya nggak kelihatan bu. Oh, dari jauh kalau lihat cewek pakai kacamata bisa kelihatan gitu ya? Melindungi mata. Iya, bisa untuk melindungi mata, bisa untuk membantu memperjelas penglihatan. Oke, lanjut. Apakah sudah selesai? Oke, selesai. Jadi untuk tugas minggu depan ini kan kita tesnya tentang LHO. Jadi kita harus meneliti atau observasi secara langsung. Nanti kalian buat ada berapa ya kelompoknya di sini? Iya, Bu. 9. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok aja. Satu kelompoknya 3 orang. Topiknya tentang tumbuhan. Jadi topiknya kalian bisa belajar tentang tumbuhan yang ada di sekitar sekolah ya. Di sekitar sekolah aja, jangan yang di rumah. Tugasnya dikerjakan di sekolah. Sudah selesai. Jadi untuk topik materi hari ini apa yang bisa kalian tangkap? Pengertiannya, ciri-cirinya, betul. Jadi teks LHO tadi adalah teks berdasarkan hasil observasi dengan ciri-ciri yang pertama ada faktual, objektif, sistematis, dan umum. Terus strukturnya ada 3, apa saja tadi? Deskripsi umum, Deskripsi pernyataan umum, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat.